Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, selamat sore bolotani semua. Jumpa lagi dengan Agung Prastawa di Alif Agro Channel. Saat ini saya berada di wilayah Pantai Trisik, Kelurahan Banaran, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Yogyakarta, tempat kelahiran saya. Waktu saya kecil, awal-awal tahun 90-an, lahan ini tidak bisa ditanami. Artinya lahan ini adalah lahan tidur yang hanya dimanfaatkan untuk pertanian pada musim hujan saja, dengan tanaman kacang tanah dan singkong atau ketela pohon. Kemudian pasca tahun 95-an lah, itu petani mulai mengenal tanaman cabai merah, kemudian semangka, berkembang kemudian tanam melon. Akhirnya ladang seluas sekitar 120 hektar semua adalah lahan pasir, bisa dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura. Bahkan untuk wilayah Kulon Progo, basis hasil hortikultura seperti cabai dan sayur-sayuran itu terpusat di lahan pasir pantai. Dan pada periode ini petani mulai melirik tanaman bawang merah, karena dari sisi ekonomis ketika harga jatuh, bawang merah masih bisa disimpan sambil menunggu harga naik, atau bahkan bisa dijual dengan jual bibit. Kendala-kendala yang ada di sini sebenarnya hampir sama dengan petani yang lain. Pada musim hujan serangannya adalah jamur, dan pada saat awal-awal musim kemarau serangan yang hebat adalah serangan ulat dan kutu-kutuan. Artinya pengendalian sama penyakit memang menjadi faktor yang sangat menentukan dalam sektor pertanian. Nah, dari sini mungkin semua produk pestisida sudah masuk di wilayah ini, dan tentu saja secara bertahap, lama-kelamaan pemakaian pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan akan menjadikan kendala bagi petani. Pupuk kimia yang berlebihan akhirnya berpengaruh dengan kualitas kesuburan tanah. Dan pemakaian pestisida yang berlebihan juga berefek pada tingkat resistensi, baik resistensi hama maupun resistensi penyakit. Contohnya pada serangan ulat misalkan, penggunaan bahan aktif tertentu yang berlebihan akan mempercepat tingkat resistensi, sehingga pengendalian hama penyakit, pengendalian hama ulat tersebut itu akan menjadi sulit, meskipun dengan membeli obat yang mahal. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi kami kenapa kita ada produk-produk ini. Apapun alasannya, kesuburan tanah itu sangat terpengaruh oleh mikroorganisme, dan namanya organik pasti berbahan dari bahan-bahan organik dan mengandalkan mikroorganisme. Harapannya secara bertahap, ketika sering aplikasikan bahan-bahan organik, mikroorganisme bisa bertahan. Seperti yang kita saksikan di sini, bahwa di sini pupuk dasar rata-rata adalah bahan organik dari kotoran ayam, dan selain itu juga ada sedikit pupuk kimia. Ketika harga pupuk organik, harga pupuk kimia dan pestisida yang semakin hari semakin melonjak harganya, kita selalu berkampanye tentang organik. Bukan berarti kita akan beralih organik secara murni dan secara instan, tetapi bagaimana
pengurangan pupuk kimia atau pestisida kimia itu diimbangi dengan penggunaan pupuk organik dan pestisida organik, dengan harapan tentu saja ada penekanan biaya produksi dan harapan pula tingkat produktivitas tidak menurun. Sehingga memang dalam kondisi seperti ini petani itu butuh solusi bagaimana mengatasi ketika biaya produksi yang tinggi, sedangkan untuk hasil panen tidak ada jaminan harga jual yang tinggi. Semakin hari semakin naik harga pupuk dan pestisida. Tentu saja solusi ini harus segera, harus tepat dikampanyekan kepada petani. Harapannya dengan demplot yang ada di sini, ini sudah kita buktikan dengan mencampur atau harmonisasi antara organik dan kimia, itu hasilnya juga luar biasa. Bisa kita saksikan di tanaman bawahnya, umbinya yang besar-besar, tetapi di satu sisi ada penurunan biaya produksi karena saat harga pupuk naik, kita substitusikan sebagian pembelian pupuk itu dengan kompos. Akan beruntung bagi petani semua yang masih punya ternak, karena masih bisa digunakan pupuk untuk melengkapi pupuk-pupuk kimia yang masih diharapkan oleh petani. Ini real menjadi lahan bahwa ini penggunaan organik juga tetap kita lakukan, penggunaan kimia tetap kita lakukan, begitu juga dengan pestisida. Ini juga harmonisasi antara kimia dan organik. Alhamdulillah ulat terkendali, jamur terkendali, dan hasilnya bisa diperlihatkan Mas, masalah umbinya hasilnya seperti ini pada umur posisi sekarang umur 49 hari seperti ini. Dan pengalaman yang kemarin itu kalau dikonversi hektar itu per hektar rata-rata keluar 10 ton bawang merah petik tanpa daun. Harapan kami semua bahwa dari lahan yang marginal ini bisa diubah menjadi lahan yang subur untuk pertanian, bisa menginspirasi bagi bertani semua di seluruh wilayah Indonesia bahwa jangan menyerah dengan kondisi lahan. Kita bisa mensiasati dengan sistem budidaya dan bisa belajar kemana-mana untuk bisa memanfaatkan sekecil apapun lahan agar bisa produksi. Oke, saya akhiri dulu kunjungan kali ini. Selamat sore, salam pertanian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.